Puji beserta syukur marilah kita tetap panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan waktunya kepada kelompok kami untuk memaparkan materi mengenai hak asasi manusia. Dan juga teman-teman yang saya cintai. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Alin Septiani dengan NPM 214102026 selaku pemateri, dan ada saya sendiri yaitu Alfi Pauja Rahayu dengan NPM 214102024 selaku pemateri. Slide selanjutnya. Di sini kami akan membahas mengenai hak asasi manusia, meliputi tentang pengertian HAM, teori HAM, macam-macam HAM, sejarah HAM, dan juga perkembangan HAM di Indonesia. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian HAM akan dipaparkan oleh Saudara Alin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Alfi. Yang pertama, sebelum saya menjelaskan mengenai hak asasi manusia, saya akan merecall dulu beberapa pernyataan. Yang pertama, seseorang dilarang menghilangkan nyawa orang lain ataupun nyawa dirinya sendiri. Jika terbukti melakukan hal semacam tersebut, maka negara akan menindak tegas secara hukum. Pernyataan yang kedua, tidak ada satu bangsa di belahan dunia manapun yang mau dijajah. Bahkan negara-negara yang dahulu dijajah pun ingin merdeka. Ketiga, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ingin hidupnya sengsara. Bahkan setiap manusia akan berlomba-lomba demi mendapatkan kebahagiaan. Nah, dari ketiga pernyataan tersebut memiliki tiga makna, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal tersebut merupakan dasar yang harus dimiliki oleh manusia agar menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia ialah hak dasar yang diberikan Tuhan kepada manusia sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, terdapat pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah anugerah yang langsung diterima manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan juga hukum. Terdapat beberapa pengertian hak asasi manusia menurut beberapa ahli, di antaranya menurut John Locke maupun Konchoro Purbapranoto, hak asasi adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat setiap manusia, sebab hak asasi adalah bersifat suci. Yang kedua, menurut David Betham dan Kevin Boyle, menyatakan bahwa hak asasi adalah kebebasan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir, menurut Maryam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir ke dalam masyarakat. Karena sifatnya yang universal, setiap orang memiliki hak yang sama, tanpa membedakan bangsa, ras, agama, dan golongan jenis kelamin. Dengan demikian, semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Selanjutnya, mengenai teori hak asasi manusia. Nah, perkembangan hak asasi manusia di setiap negara ini mempunyai latar belakang sejarah yang berbeda-beda tentunya, sesuai dengan perjalanan hidup bangsanya. Nah, meskipun demikian, sifat dan hakikat hak asasi manusia ini di mana-mana adalah sama atau universal, karena setiap manusia pada dasarnya diciptakan sama, tanpa dibedakan oleh jenis kelamin, agama, suku, ras, bangsa, status sosial, dan ideologi yang dianutnya.
Terdapat teori hak asasi manusia menurut Scott Davidson. Yang pertama, teori hukum kodrat. Teori hukum kodrat ini adalah teori hukum alam yang bermula dari Yunani kuno dan Romawi yang mengakui bahwa adanya hukum kodrati yang dipelopori oleh Grotius. Artinya yakni ius naturale yang boleh dirujuk oleh setiap warga negara bila berkonflik dengan hukum negara yang tidak adil. Kemudian yang kedua, terdapat teori positivis. Nah, jika teorikus hukum kodrati menurunkan gagasan tentang hak itu dari Tuhan, nalar, dan juga moral dengan pendekatan non-empiris, maka kaum positivis ini berpendapat bahwa eksistensi dari isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara melalui metode empiris, seperti yang dipelopori oleh David Hume pada zaman pencerahan di Eropa di abad ke-18. Yang ketiga ada teori anti-utilitarian. Teori anti-utilitarianisme ini muncul karena kritik terhadap utilitarianisme yang dilontarkan oleh Dworkin dan Nozick yang menyatakan bahwa utilitarianisme ini memprioritaskan kesejahteraan mayoritas dan yang minoritasnya ini lebih dikesampingkan. Nah, dengan demikian, karena terdapat kecenderungan tirani mayoritas yang melekat dalam teori utilitarian, maka lahir teori anti-utilitarianisme. Yang keempat, ada realisme hukum. Penganut realisme hukum adalah Carl Llewellyn dan Roscoe Pound. Namun yang secara khusus mengembangkan pendekatan terhadap HAM ini adalah Mireille McDougall melalui konsep nilai luhur dan berorientasi pada kebijakan untuk melindungi martabat manusia. Yang terakhir ada teori Marxisme, dipelopori oleh Karl Marx. Nah, Marx berargumentasi dari sudut ilmiah bahwa apa yang disebut hukum kodrati itu adalah idealistik dan ahistoris. Dalam teori ini, hakikat seseorang individu itu adalah makhluk sosial yang menggunakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya. Dan di dalam masyarakat kapitalis, pemenuhan kebutuhan manusia melalui alat produksi yang dikuasai oleh kelas yang berkuasa. Selanjutnya, mengenai macam-macam hak asasi manusia. Terdapat 6 macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal right. Artinya setiap individu memiliki hak yang sama. Terdapat beberapa contoh. Yang pertama adalah hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Kedua, hak kebebasan untuk mengeluarkan atau mengungkapkan pendapat. Ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Keempat, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Lalu ada hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Lalu ada hak untuk tidak dipaksa atau disiksa. Yang kedua adalah hak asasi politik atau political right. Artinya, setiap orang berhak untuk ikut dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik. Misalnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak diangkat dalam jabatan pemerintahan. Yang selanjutnya ada hak asasi hukum atau legal equality rights, artinya setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi PNS, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum dan pada peradilan, dan juga hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Selanjutnya ada hak asasi ekonomi atau property rights, artinya semua orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya sebuah gangguan. Misalnya, hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual-beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak untuk menikmati sumber daya alam, hak memperoleh kehidupan yang layak, hak meningkatkan kualitas hidup, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
Yang selanjutnya ada hak asasi sosial budaya atau social culture rights. Setiap individu berhak untuk menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman. Serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budayanya. Misalnya, hak untuk berkomunikasi, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing, hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk memperoleh jaminan sosial, dan hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Yang terakhir ada hak asasi peradilan atau procedural rights. Artinya, setiap individu berhak diperlakukan sama dalam hal tata cara pengadilan tanpa disadari oleh kasta, ras, status ekonomi, dan juga yang lain-lain. Misalnya, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka umum, dan juga hak memperoleh kepastian hukum. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Alin yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada Magna Carta. Pada abad 12, Inggris John Locke yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Perbuatan Raja John Locke terjadilah pemberontakan daripada para bangsawan. Solusi dalam konflik tersebut dikenal dengan Magna Carta yang berisi menghilangkan hak kekuasaan absolutisme raja. Yang selanjutnya yaitu ada Petition of Right 1628. Petition of Right merupakan sebuah tuntutan kepada Raja Charles I di hadapan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat. Yang selanjutnya yaitu ada Bill of Rights 1689. Menurut Bill of Rights, manusia pada dasarnya memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Gagasan tersebut memperkuat terciptanya negara hukum dan sistem demokrasi. Dan yang selanjutnya yaitu ada Declaration of Independence 1776. Still Independent Right dalam Deklarasi of Independence menjadi puncak perjuangan hak asasi manusia. Deklarasi of Independence berisi tentang konsep manusia secara resmi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir yaitu ada Revolusi Prancis 1789. Revolusi Prancis memiliki tujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Prancis, yaitu Louis. Revolusi Prancis berhasil meletakkan hak-hak asasi manusia dalam Deklarasi des Droits. Semboyan Revolusi Prancis yang terkenal yaitu Liberté atau kemerdekaan. Yang selanjutnya yaitu ada Universal Declaration of Human Rights 1948. Berbagai negara yang tergabung dalam PBB di Paris, Prancis merumuskan tentang konsep HAM. Pada pasal 1 deklarasi ini, setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat dan martabat yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi bergaul dengan satu sama lain dalam persaudaraan. Slide selanjutnya. Coba sebelum dilanjut, di-pull-kan coba slide-nya. Diklik ini nih yang gambar pull-nya. Nah, itu. Yang selanjutnya yaitu ada perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Terbagi menjadi 2, yaitu sejarah hak asasi manusia di Indonesia dan juga
konsep hak asasi manusia di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia mengalami masa penjajahan selama berabad-abad. Pada zaman penjajahan terjadi berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM. Pada zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 setara sosial. Yang pertama ada setara sosial yang ada pada zaman penjajahan Belanda, yaitu masyarakat Eropa sebagai kelas pertama. Masyarakat timur asing, yaitu Cina, India, Arab sebagai kelas kedua. Dan masyarakat pribumi, yaitu Indonesia sebagai kelas ketiga. Sejarah hak asasi manusia dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu ada periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi. Pergerakan Nasional Budi Utomo 1908, Serikat Islam 1911, Indonesian Party 1912, Perhimpunan Indonesia 1925, Partai Nasional Indonesia 1927, dan lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM, seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Yang kedua yaitu periode setelah kemerdekaan, yaitu 1945 sampai sekarang. Perdebatan tentang HAM berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan. Yang pertama ada periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik melalui didirikannya, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di parlemen. Yang kedua yaitu ada periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer atau menurut catatan Bagirmanan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM, munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis, kontrol parlemen atas eksekutif. Yang ketiga yaitu ada periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikannya dengan demokrasi terpimpin, yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin, Good Democracy, tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Yang selanjutnya itu ada periode 1966 sampai 1998. Pada mulanya, Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi pergerakan HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahun 1970-an hingga 1980-an setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS. Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik. Yang selanjutnya yaitu ada periode pasca Orde Baru. Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM, yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden pada masa pemerintahan Habibie. Misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR dan komitmen pemerintahan juga ditunjukkan dengan pengesahan tentang salah satunya Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang Perlindungan Anak,
pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu ada konsep hak asasi manusia di Indonesia. Prinsip dari Basic Convention pengembangan HAM di Indonesia, konsep mengenai hak asasi manusia di Indonesia yaitu yang pertama ada proklamasi. Proklamasi merupakan sebuah tonggak awal dalam semangat dan upaya mengenai hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Yang kedua yaitu ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Notonagoro, manusia sebagai individu mempunyai hak kodrat dan hak monil untuk berdiri sebagai pribadi dan hidup bebas. Yang ketiga yaitu ada Pancasila. Konsep HAM dalam Pancasila berpijak pada sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep hak manusia, hak asasi manusia dalam Pancasila ini telah fundamental apabila dijabarkan lebih lanjut dan perspektif filosofis. Slide selanjutnya. Alin, slide-nya bisa dimajukan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada isu-isu pelanggaran HAM. Yang pertama ada laporan Amerika Serikat mengenai aplikasi Peduli Lindungi yang dianggap melanggar HAM. Dikutip dari laporan 2021 Country Reports on Human Rights Practices Indonesia yaitu dirilis Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony J. Blinken tersebut. Aplikasi Peduli Lindungi disebut menyimpang informasi tentang status vaksinasi individu. Catatan tersebut mengacu pada laporan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, tetapi tidak dirinci jelas nama LSM terkait. LSM tersebut menyatakan keprihatinannya atas informasi yang dikumpulkan aplikasi dan bagaimana data tersebut disimpan serta digunakan pemerintah. LSM tersebut juga mengklaim petugas keamanan terkadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu dan tempat tinggal mereka, serta memantau panggilan telepon. Yang kedua yaitu ada laporan Amerika Serikat terkait kebebasan menggunakan media sosial. Laporan soal kondisi praktik hak asasi manusia di Indonesia diakses Detikcom dari situs resmi Devlo Amerika Serikat pada Jumat 15 bulan 4 2002. Ada 7 bagian dalam satu laporan ini, yakni dari bagian 1 penghormatan integritas manusia hingga bagian 7 hak-hak pekerja. Pada bagian 2 penghormatan terhadap kebebasan sipil terhadap subbagian kebebasan internet. Di sini banyak masalah soal kebebasan di dunia maya. Mereka menyoroti soal UU IT. Pemerintah mengusut seseorang atas pernyataan yang disampaikannya di internet bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU IT yang melarang kejahatan online, pornografi, perjudian online, pemerasan, informasi yang salah, pengancaman, dan juga ujaran kebencian, konten rasial, dan penistaan. Tulisan laporan Amerika Serikat tahun 2021 itu mengulas UU IT yang pemerintahan kemudian merevisi UU IT, namun LSM melaporkan UU IT masih mengancam pihak pengkritik pemerintah. Slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada korban begal di Desa Belaka yang
tersangkakan. Ya, kok malah keluar ya di klik enable-nya. Sebelumnya diberitakan korban begal berinisial S ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB. Pria 34 tahun itu ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap 2 dari 4 orang yang membegalnya. Wakil Kepala Polres Lombok Tengah, Kompol 1, Ketut Tamiana, mengatakan kedua begal berinisial Pendi atau F, umur 30 tahun, dan Oki Wira Pratama atau OWV, umur 21. Warga Desa Blaka dibunuh S karena mencoba membegal di Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Minggu 10 April 2022 dini hari. Korban begal dikenakan pasal 338 KUHP, menghilangkan nyawa seseorang, melanggar hukum, maupun pasal 351 KUHP ayat 3, melakukan penganiayaan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dikatakannya selain menetapkan S sebagai tersangka, polisi juga menetapkan 2 pelaku begal lainnya berinisial Wahid atau WH dan HO sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana curat. Tersangka WH dan tersangka HO, warga Desa Blaka, merupakan pelaku begal yang berhasil kabur saat korban menyerang 2 pelaku begal lain hingga tewas. Polisi masih mendalami kasus tersebut sehingga akan terungkap pada persidangan di pengadilan negeri apakah tersangka S bisa dikenakan pasal meskipun membunuh pelaku begal tersebut untuk menyelamatkan diri. Tergantung hasil penyelidikan, bisa juga dikenakan pasal 48 dan 49 KUHP tentang overmatch atau force majeure, tergantung putusannya di persidangan nantinya. Yang selanjutnya yaitu ada kasus mengenai kecanduan UIT. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dipersoalkan lagi ke Mahkamah Konstitusi terbaru. Sebanyak 29 kreator konten yang bekerja pada platform digital mengajukan permohonan uji materi pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Ini bukan pertama kalinya kedua pasal ini dimohonkan pengujian di MK sejak ditundakan pada 2008. Sudah ada 3 putusan atas permohonan uji materi kedua pasal tersebut. Meskipun demikian, semua permohonan berakhir kandas dan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional. Namun banyaknya pengujian terhadap UU ITE mengindikasikan bahwa masyarakat mengamini pasal pencemaran nama baik dan ujar kebencian itu bermasalah. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada kekerasan oleh aparat kepolisian Jawa Tengah. Proses pengukuran lahan untuk tambang andesit dengan pengarahan ratusan aparat kepolisian di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang berujung bentrok pada Selasa tanggal 8 bulan 2 tahun 2022 menyikapi adanya bentrok tersebut. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM BK Ulung Hasran mengungkap adanya beberapa temuan mulai dari aksi kekerasan yang dilakukan aparat hingga trauma warga Desa Wadas. Pernyataan tersebut disampaikan BK dalam diskusi Wadas, panggilan kemanusiaan dalam pembangunan pada Selasa 15 Februari 2022. Ia mengungkapkan temuan pertamanya yakni telah kekerasannya yang dilakukan aparat kepolisian saat proses pengukuran di lahan warga.
dalam proses pengukuran lahan tambang yang akan digunakan untuk material proyek strategis nasional, yakni Bendungan Bener, diketahui ada puluhan orang yang ditangkap dan diamankan aparat kepolisian. Selain kekerasan, BK Wulung mengemukakan beberapa warga belum kembali ke rumah masing-masing karena ketakutan. Hal tersebut diketahui Komnas HAM saat menemui warga di Desa Wadas baru-baru ini. Beberapa warga yang sampai datang ke Wadas itu hari Sabtu dan Minggu itu ada yang belum pulang ke rumah masing-masingnya. Dan yang selanjutnya yaitu ada mengenai korupsi. Kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi akan memasuki babak baru. Perkara itu akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. Panjata Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri PN Bandung Yuniar mengatakan sejauh ini belum ada penetapan kapan sidang kasus itu digelar, sebab pihaknya belum menerima pelimpahan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan KPK. Sebelumnya, berkas perkara kasus suap Wali Kota Bekasi nonaktif yaitu Rahmat Effendi telah dinyatakan lengkap. Dia dan tersangka lainnya akan segera disidang di Pengadilan Tipikor Bandung. Diketahui Rahmat Effendi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dengan dugaan suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa dari hasil operasi tangkap tangan atau OTT. Dari OTT, kasus dugaan korupsi ini, KPK mengamankan uang total kurang lebih 5,7 miliar. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Untuk sesi pemaparan materi telah selesai. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi diskusi. Untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa diaktifkan mikrofonnya, tapi nanti kami akan tampung terlebih dahulu untuk pertanyaannya. Silakan teman-teman dari kelompok lain maupun dari prodi ekonomi syariah ya untuk bertanya, karena memang kalau tidak dari kalian saya juga sulit gitu Bapak untuk mendalami pembahasan materinya, karena kan urian materi sudah disampaikan. Ini cukup lengkap ya apa yang disampaikan oleh kelompok kami ini. Silakan. Pertanyaannya, apakah hukuman mati di Indonesia melanggar HAM gitu ya? Saya yang mencoba untuk menjawab seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 28A itu kan menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Tetapi terdapat peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mencantumkan ancaman hukuman mati gitu. Seperti hingga pada saat ini terdapat perundang-undangan yang masih memiliki ancaman hukuman mati, diantaranya KUHP, UU tentang narkotika, UU tentang korupsi begitu ya. Nah, artinya berarti hukuman mati di Indonesia ini memiliki dasar hukum yang jelas gitu. Jadi sebetulnya ini juga masih menuai pro dan kontra, namun menurut Direktorat Jenderal HAM dan Kementerian Hukum dan HAM RI begitu ya,
hukuman mati di Indonesia ini memiliki dasar hukum yang jelas seperti yang disebutkan tadi, yaitu KUHP, UU Narkotika, Anti Korupsi, Anti Terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Nah, jadi hal itu tetap saja dianggap melanggar HAM. Namun peraturan perundang-undangan juga harus menghargai hak hidup, begitu kan ya. Nah, tentu menjadi sumber polemik gitu yang menyertai eksekusi yang menyertai eksekusi hukuman mati. Namun tentu saja hukuman mati itu tidak melanggar HAM karena hukuman mati merupakan bagian dari penegakan HAM. Karena HAM juga harus ditegakkan secara adil untuk semua pihak tanpa terkecuali. Artinya eksekusi mati bukan berarti eksekusi HAM. Karena kasus korupsi juga itu merampas hak-hak asasi manusia begitu ya, merampas hak rakyat, dan kasus narkotika juga melanggar HAM begitu karena banyak korban-korban yang terbunuh begitu kan. Jadi semuanya harus dengan hukum yang adil. Maka dari itu, menurut kami hukuman mati itu tidak melanggar HAM, tetapi merupakan penegak HAM karena semuanya butuh keadilan. Itu jawaban dari saya. Apakah sudah terjawab? Dapat dipahami, Sinta? Baik. Baik. Selebihnya mungkin nanti bisa ditambah oleh Bapak apabila kurang jelas. Terima kasih, saya kembalikan ke Alfi. Baik, terima kasih kepada Alin yang telah menjawab pertanyaan dari Ranti. Di sini dari Sinta ya, mohon maaf. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ranti. Menurut ideologi Pancasila ya, hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Sehingga walaupun terdapat kebebasan, namun kebebasan tersebut harus bertanggung jawab dengan memperhatikan dan tidak mengganggu hak asasi orang lain. Namun dalam realitanya hal tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh rakyat Indonesia. Misalnya masih banyak persoalan-persoalan yang melanggar HAM seperti kasus-kasus yang sudah tadi kami bahas. Mungkin sekian yang bisa saya jawab. Selebihnya nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Adi. Oke, coba bisa ditanggapi dulu yang ini kan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, yang masuk ke room chat. Silakan semampunya kalian aja untuk menanggapi. Atau jika teman-teman yang lain ingin menanggapi juga silakan ya. Ini kan hampir sama lah, hampir mirip-mirip pertanyaan-pertanyaannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Luluatun ya, dari Eksyar 025. Pertanyaannya, menurut pandangan kelompok, upaya apa yang bisa dilakukan untuk menjaga hak asasi manusia? Mungkin upaya dari pemerintah terlebih dahulu ya, upaya dari pemerintah dalam menegakkan HAM itu sudah terdapat pembentukan Komnas HAM
di Indonesia atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yaitu lembaga yang berfungsi untuk mengadakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Lalu ada pembentukan instrumen hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia ini alat yang digunakan untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen ini tuh berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komnas HAM tadi dan juga Pengadilan HAM. Lalu ada juga pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini dibentuk secara khusus untuk menangani pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Adapun upaya yang bisa kita lakukan gitu sebagai mahasiswa atau masyarakat gitu melakukan pendidikan dan juga penyuluhan tentang hak asasi manusia. Artinya kita juga harus peduli terhadap kasus-kasus yang melanggar hak asasi manusia, dan juga kita harus bisa peduli tentang isu-isu yang sedang terjadi yang terkait dengan hak asasi manusia dengan melakukan penyuluhan tentang hak asasi manusia pada masyarakat, melakukan pengabdian. Selanjutnya juga kita bisa lebih peduli lagi dengan membantu melakukan pemantauan dan juga pengkajian dan penelitian tentang hak asasi manusia yang kian terjadi di Indonesia begitu ya. Dan juga kita harus bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah tentang isu-isu hak asasi manusia yang kian terjadi di masyarakat, yang kian menjadi polemik di masyarakat. Kita juga bisa turut membantu. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah dapat diterima jawabannya? Coba lanjut aja ke yang lainnya. Bisa menanggapi kan? Iya, baik. Izin menanggapi lagi dari pertanyaan Siti Nurul dari Eksyar. Pertanyaannya, apakah terdapat batasan terhadap hak asasi manusia? Jika iya, apa penyebabnya? Lalu bisakah hak asasi manusia itu diambil dari manusia tersebut? Apakah terdapat batasan terhadap hak asasi manusia? Tentunya terdapat batasan ya, karena meskipun kita di Indonesia ini dengan ideologi di Indonesia ini diberikan hak kebebasan gitu berpendapat atau apapun, tetapi masih terdapat batasan karena kita tidak bisa seenaknya mengganggu hak dari orang lain gitu. Terdapat hak-hak dari orang lain juga gitu. Jadi sebebas-bebasnya kita dengan ideologi yang demokratis di Indonesia ini masih terdapat hak-hak dari orang lain. Jadi kita masih memiliki batasan terhadap hak asasi manusia. Tuh. Saya sedikit menambahkan ya, ataupun meluruskan. Bahwa kalau kita berbicara mengenai konsepsi HAM ya, tentang hak kodrat manusia ya, sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, itu kan
tadi betul bahwa batasan kita sebagai manusia secara individu kan yang memiliki hak kodrati, tentunya kita memiliki hak, tapi orang lain pun ya teman kita sendiri pun yang paling dekat dengan kita pun memiliki hak kan. Nah, jika kita berebut hak, jika kita memiliki ego masing-masing, artinya bahwa akan ada benturan ya di masyarakat atau antar individu. Nah, makanya disinilah perlu adanya rasa toleransi ya, karena kita punya hak, sementara orang lain pun, teman kita pun memiliki hak yang sama gitu. Makalah hadir sebuah negara ya sebagai institusi, sebagai lembaga tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, negara lebih memiliki batasan yang lebih jelas dan konkret lagi, yaitu hukum. Ya. Kita adalah negara hukum. Yang untuk itu, ya, bahwa antara materi hukum dan HAM ini adalah materi yang saling berhubungan ya, yang saling berkaitan. Namun ada beberapa perbedaan yang harus kita pahami juga dalam rangka penegakannya. Makanya akan saya lanjut ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang lainnya mengenai hukuman mati ya. Apakah melanggar HAM? Ya jangan hukuman mati kan. Sebelum dihukum orang tentunya kan melakukan sesuatu dulu kan. Tadi Anda bilang bahwa ini untuk keadilan gitu kan. Ya semua sanksi hukum ya, hukuman mati termasuk hukuman penjara pun secara prinsip itu pasti melanggar HAM atau bertentangan dengan HAM. Orang dipenjara, orang dihukum mati gitu kan. Tapi ini kan dalam rangka penegakan HAM, penegakan hukum. Sehingga dalam hal konsekuensi hukum, dalam rangka vonis hukum, HAM itu dapat dikesampingkan. Itu ya, itu catatan pertama. Yang berikutnya juga mengenai semua bentuk kejahatan ya, semua bentuk pelanggaran. Pada prinsipnya semua bentuk kejahatan. Tadi Anda menyampaikan beberapa kasus ya, hukum. Tapi memang betul gitu, tidak salah gitu bahwa semua proses pelanggaran HAM, semua proses pelanggaran hukum, semua proses kejahatan adalah pelanggaran HAM. Tetapi dalam konteks penegakan hukum itu berbeda konteksnya gitu. Ada yang kategorinya ini pelanggaran HAM yang masuk ke dalam katakanlah ada pengadilan HAM, ada yang hanya masuk ke dalam tindakan hukum biasa atau yang masuk kategori kejahatan umum ya, atau pidana umum. Mungkin yang tadi saya lihat gitu yang mendekati proses pelanggaran HAM adalah ketika kasus Wadas misalnya yang di Jawa Tengah itu. Apa sih bedanya antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran hukum biasa gitu kan? Bukan berarti orang yang melanggar hukum biasa tidak melanggar HAM, sekali lagi ya. Tapi ini dalam rangka nanti ranah yang dapat ranah Komnas HAM, ada ranah hukum umum kan oleh kepolisian biasa kalau misalnya kejahatan biasa. Yang menyangkut orang per orang, ya orang membunuh, orang menganiaya, itu kejahatan biasa itu. Itu tugas kepolisian, bukan tugas Komnas HAM, tapi prinsipnya juga melanggar HAM. Adapun yang masuk ke ranah kategori pelanggaran HAM itu jika pelaku dan korban yang membedakan. Nah, jika pelaku institusi, katakanlah tadi kepolisian, dalam hal ini negara, berarti kan, nah itulah yang akan menjadi sorotannya di kasus Wadas misalkan ya. Kalau seandainya tidak ada berita yang heboh dari media-media mungkin sosial ya, mungkin Wadas pun akan menjadi kasus yang begitu saja. Karena beberapa pembelaan dari negara sebagai mungkin institusi negara itu mengapa itu tidak ada apa-apa katanya. Padahal kan temuan-temuan di lapangan itu banyak perlakuan dari kepolisian terhadap warga sekitar gitu. Nah, sehingga inilah tantangannya gitu kan. Kenapa di kita ada Komnas HAM, ada Undang-Undang HAM, tetapi tidak ada kasusnya negara diadili oleh Komnas HAM ya, yang dianggap sebagai pelaku kejahatan berat atau pelanggaran HAM berat. Karena ini masalah yang menyangkut nanti pelakunya adalah negara. Sehingga kalau nanti hasilnya akan misalnya negara ataupun polisi dianggap bersalah melakukan kejahatan HAM berat. Nah, di kita sayangnya belum sampai ada vonis ke sana. Padahal banyak peristiwa yang diduga ya. Itulah yang sulit ya. Bagaimana kita menegakkan hukum dan HAM secara berkeadilan ya. Karena ya kelemahannya mungkin karena Komnas HAM sendiri itu merasa di bawah kendali pemerintahan gitu.
kasus yang mungkin pernah ramai juga sebelum Muadas ya, tentang penembakan Laskar FPI. Itu kan jelas pelakunya, peristiwanya, korbannya, saksinya gitu. Tapi kan tidak mau misalkan menyatakan bahwa polisi itu bersalah. Tetap yang disalahkan adalah warga itu sendiri katanya yang udah meninggal kan. Masa mayit dijadikan tersangka gitu. Jadi akhirnya kan temuan-temuan HAM dengan pengakuan para korban, para keluarga korban yang ditinggalkan itu jauh berbeda. Itu salah satu tantangan terbesar ya dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Termasuk mengenai HAM-HAM. Itulah saya kira ya implementasinya di kita sayang loh ya, karena ini yang menyangkut hukuman bagi para institusi negara. Tetapi sayangnya ya kalau yang menyangkut kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat negara itu ya dianggap ini jauh dari rasa keadilannya. Beda ketika misalnya kasus-kasus yang biasa ya, ketika yang menjadi pelakunya adalah rakyat biasa. Itu dari sisi penegakannya ya, dari sisi konteks hukum. Selain hukum, kita negara hukum, tetapi juga ada yang lebih tinggi dari hukum, yaitu nilai dan norma gitu ya. Dalam hal dasar negara kita saja gitu kan, sebagai sumber hukum kita atau sumber dari segala sumber hukum kita adalah Pancasila. Mengenai HAM itu sendiri kan tadi Anda sebutkan bahwa sila kedua adalah jaminan ideal ya dari HAM di Indonesia. HAM adalah tadi secara perkembangannya adalah merupakan isu universal, isu dunia gitu ya. Sehingga kita pun walaupun punya UUD 45, punya Pancasila, ketika belum mengikuti arus global ya, katakanlah memiliki Komnas HAM, memiliki undang-undang HAM yang berlangsung setelah reformasi tahun 99 tahun 2000-an gitu kan. Sebelumnya dianggap kita ini negara yang tidak menjunjung tinggi HAM ya. Tetapi jangan terkecoh oleh isu global gitu kan. Bahwa tetap kita harus berpegang teguh pada nilai dasar kita. Karena yang dibawa oleh perjuangan HAM bukan hanya kejahatan HAM ya. Isu-isu mengenai manusia itu kan banyak. Ya. Karena dalam pandangan orang-orang barat itu HAM manusia itu kan makhluk individu ya. Humanisme individu. Manusia bebas tanpa ada intervensi dari manusia lain, termasuk dari Tuhan itu sendiri. Nah, sehingga kalau kita bandingkan bedanya antara HAM di internasional dengan HAM di Indonesia, ya mereka di dunia ya HAM-nya bebas nilai gitu ya, atau hamburger lah sebutnya. Sementara di HAM di kita selain sila kedua Pancasila juga ada sila pertama yang menjiwainya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin ini juga batasan ya. Apa sih batasan moral kita dalam menjunjung tinggi HAM adalah agama tentunya, nilai ketuhanan. Karena kalau kita akan latah terhadap perkembangan isu-isu HAM di dunia, katakanlah isu-isu gender, isu-isu feminisme, LGBT misalnya. Bagi mereka adalah perjuangan mengenai HAM ya. Negara ketika tidak menjamin kehidupan orang-orang yang LGBT dianggap itu pelanggaran terhadap HAM. Itu bagi mereka orang-orang barat silahkan ya. Punya filosofis tersendiri. Tapi kalau kita masih berpegang teguh pada Pancasila ya, sila kedua yang dijawai oleh sila pertama dan menjawai sila 3, 4 dan 5 ya. Maka batasan hukum di kita ya, HAM di kita adalah agama ya. Boleh kita berjuang atas nama kemanusiaan selama ya apa yang menjadi perjuangan manusia itu tidak melawan kodrat manusia itu sendiri ya. Atau apalagi melanggar kodrat Tuhan ya, melanggar hukum Tuhan. Itu yang dimaksud ya, yang mungkin harus kita pahami. Karena memang banyak yang mengaku Pancasila, mengaku NKRI, tetapi ya secara terang-terangan ya membabi buta membela kaum LGBT misalnya, lalu mencerca kaum yang lainnya. Bukan berarti itu sebuah kebenaran juga ya, walaupun mereka atas dasar kemanusiaan ya. Tapi kita lihat filosofi bernegara kita. Namun sekali lagi ya, tidak semua nilai dan hukum, nilai dan norma itu jadikan sebuah hukum gitu kan. Nggak ada hukumannya misalnya. Jadi nggak salah dong pelaku LGBT, betul ya. Kalau kita memang terlalu letterlek, terlalu saklek misalnya, berpegang teguh pada negara hukum. Tadi saya udah bilang bahwa yang lebih tinggi daripada hukum harus ada kesadaran norma dan moral ya. Oke gitulah. Pelaku kejahatan terhadap seksual, terhadap katakanlah penyimpangan seksual ya, seperti kaum LGBT maupun orang-orang yang tidak beragama yang pada prinsip nilainya kan itu tidak sesuai dengan sila pertama dengan Pancasila. Tetapi kan kita pun tidak langsung mengatakan bahwa
pelaku ateisme ataupun pelaku LGBT adalah orang-orang jahat ataupun ada hukumannya gitu kan. Karena memang tidak semua nilai norma itu harus tertulis gitu kan, atau dijadikan hukum positif. Inilah yang kita perlukan adalah bentuk kesadaran ya, bagaimana membentuk kesadaran itu ya. Tanpa ada hukum pun yang mengatur, kalau norma apalagi ini agama, hukum Tuhan itu kita pegang teguh, tentunya ini bisa menjadi antisipasi ya. Gitu kan? Karena kalau kita terlalu semuanya nilai, semua norma dijadikan hukum, nanti repot, nanti hilang dong moralitas itu kalau begitu. Karena kalau hukum kan bisa aja yang benar bisa jadi salah kan, yang salah bisa menjadi benar asalkan ada panduan tertulisnya gitu kan. Jadi itu yang sekarang masih diperdebatkan ya. Kan sebenarnya kalau kita dipilih dalam ranah hukum misalnya orang-orang yang sekarang isu sedang hangat akibat kasus kemarin Deddy Corbuzier gitu ya. Kalau sebentar lagi ya. Kalau dilindungi itu akan melegalkan mungkin pernikahan sama jenis. Kalau itu kita nggak melindungi pun nanti akan dijadikan sebagai orang jahat. Makanya ada yang mendukung misalnya legalisasi itu, ada yang mendukung itu dianggap sebuah kejahatan gitu. Tapi lagi-lagi gitu kan, saya katakan kalau semua nilai norma itu harus dijadikan sebagai hukum gitu kan, maka saya khawatirkan saya khawatir dengan moralitas gitu kan. Padahal kan moral itu tidak perlu dijadikan hukum tertulis karena melalui kesadaran. Ini mungkin yang lemah di kita adalah moralitas dan etika yang hilang mungkin dari budaya bangsa kita. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya, karena sini ada cuaca yang kurang baik ya, ada petir. Mungkin kita akhiri dulu perkuliahan dari saya. Silakanlah tutup oleh kelompok yang presentasi yang sedikit menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.